Buat kamu yang lagi di rumah aja atau di kosan saja, pasti sama-sama mengalami rasa khawatir. Buat yang di rumah aja, mungkin sudah mulai bosan dengan hari-hari yang begitu-begitu saja dan tidak bisa keluar rumah dan ketemu teman-teman kamu. Buat kamu yang masih harus keluar rumah dan bekerja, tetap ada kekhawatiran, pastinya takut tertularkan karena virus corona ini, takut kena penyakit, takut pekerjaanmu akan berakhir, dan suasana seperti saat ini penuh dengan ketidakpastian. Sangat wajar bagi kita untuk merasa khawatir. Kenapa? Karena hal ini penuh dengan ketidakpastian, bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang, artinya ambigus, dan tentu saja kita tidak tahu kapan akan berakhir dan bagaimanakah ujungnya. Tiga hal ini sangat wajar untuk membuatmu merasa khawatir. Hal yang tidak jelas bisa ditafsirkan berbagai macam, kemudian hal yang belum pernah kamu alami sebelumnya dan kamu tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ini pertama kali kita mengalami pandemi kemungkinan ya, dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, unpredictable. Nah, yuk kita pahami dulu, sebenarnya khawatir itu boleh nggak sih? Wajar nggak sih? Ya wajar dong, karena itu bagian dari kehidupan. Nah, khawatir yang secukupnya, yang normal, itu baik untuk kehidupan kita. Karena membuat dirimu jadi lebih waspada dan memikirkan apa solusinya dari permasalahan yang kamu khawatirkan itu. Namun, kekhawatiran yang berlebihanlah yang tidak baik untuk kesehatan jiwamu. Yuk kita kenali, terdapat dua tipe dari kekhawatiran tersebut. Kekhawatiran yang pertama adalah kekhawatiran yang sesungguhnya, yang benar-benar masalah yang terjadi saat ini, yang kamu alami dan bisa diselesaikan saat ini. Contohnya apa? Kamu berada di rumah, kekurangan bahan makanan. Nah, berarti solusinya apa? Memang harus membeli makanan. Tidak punya cukup uang untuk membeli kuota dan untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Itu adalah masalah yang nyata dan harus diselesaikan dan ada penyelesaiannya. Ada juga permasalahan yang kedua, kekhawatiran yang kedua yaitu kekhawatiran yang belum terjadi. Artinya hypothetical. Kekhawatiran yang berlebihan akan hal yang belum terjadi inilah yang harus kita antisipasi. Bila kamu mengalami kekhawatiran tidak normal itu, kekhawatiran tidak hanya mengganggu pikiran, tidak hanya dalam pikiran kamu saja, tetapi juga mengganggu kondisi psikis dan fisiologi kamu. Kamu sulit berkonsentrasi, sulit bernafas dengan tenang, sulit merasa bahagia, dan selalu terganggu oleh pemikiran-pemikiran negatif yang kamu khawatirkan dan itu belum tentu terjadi. Dan mungkin kamu juga tidak punya solusi dan tidak tahu apa penyelesaian dari kekhawatiran itu. Jadi hati-hatilah dengan kekhawatiran yang masih hipotetikal. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi rasa khawatir dan menjaga kesejahteraan psikologis kita adalah yaitu dengan menentukan apakah kekhawatiran yang kamu alami saat ini adalah kekhawatiran yang sesungguhnya atau kekhawatiran yang hipotetikal tadi yang belum terjadi dan kamu merasa takut akan hal itu terjadi. Nah, jika kekhawatiran itu memang yang wajar dikhawatirkan saat ini, kamu dapat menggunakan dua strategi dalam menyelesaikannya. Yang pertama, solution focus, dan yang kedua adalah emotion focus. Artinya apa? Jika masalah kamu itu dapat dicarikan solusinya, berpikir keraslah untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan mendaftar atau membuat alternatif-alternatif hal-hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Tapi jika masalah itu di luar kontrolmu, tidak bisa diselesaikan dan rasanya belum ada solusi untuk masalah dan kekhawatiran yang kamu alami itu, maka gunakanlah emotional coping. Atasilah dengan baik menggunakan emosi yang positif. Katakan kepada dirimu, tidak usah khawatir yang berlebihan akan hal ini, karena semua orang punya masalah, hal sulit pasti terjadi, dan bersabarlah akan hal itu. Karena janji Allah, jika kamu bersabar, maka kamu akan mendapatkan kemudahan setelah itu. Dan bersabarlah akan masalah yang kamu khawatiri. Itu contoh dari emotional coping. Nah, sebelum situasi kekhawatiran yang kamu alami semakin memburuk, ayo sadari apakah kekhawatiran yang kamu rasakan saat ini kekhawatiran yang normal, yang artinya membuatmu berusaha memikirkan solusinya dan lebih baik lagi,
Atau kekhawatiran itu sudah bergeser ke kontinum yang membuatmu hidup tidak lebih baik. Kamu memikirkannya sepanjang hari, tidak produktif, tidak bisa memikirkan solusi, merasa lelah, dan juga merasa depresi. Sebelum hal ini terjadi, yuk kita perhatikan kesehatan jiwa dan mentalmu, dan mari kelola rasa khawatir itu. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di masa-masa karantina dan self-isolation di rumah kamu masing-masing, ataupun kamu masih harus bekerja pada kondisi saat ini, ayo dijaga keseimbangan dalam kehidupanmu. Tentu saja dengan memastikan dalam sehari-harinya kita memenuhi 3 hal untuk diri kita. Yang pertama, kamu melakukan hal yang membuat dirimu merasa senang. Itu hobimu misalnya. Kemudian ada waktu yang kamu habiskan untuk melakukan hal yang membuatmu merasa berprestasi atau menuntaskan pekerjaan. Hal ini perlu agar kamu merasa hari-harimu berarti dan tidak penuh dengan penyesalan dan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Dan yang ketiga, alokasikanlah waktumu untuk membangun hubungan dan tetap merasa dekat dengan orang-orang di sekitarmu. Bisa melalui sosial media, bisa melalui video call dengan anggota keluarga dan teman-teman, ataupun memposting foto-foto bersama teman-temanmu dulu. Hal ini hanya semata-mata untuk mengingatkan dirimu bahwasanya kamu punya orang-orang dekat, punya sahabat-sahabat yang juga membuat merasa hidupmu lebih indah dan lebih berarti. Yang kedua, kamu dapat mempraktekkan untuk menunda rasa khawatirmu itu. Tidak perlu ketika rasa khawatir dan pemikiran negatif itu muncul, kamu langsung memikirkannya. Tundalah untuk merasa khawatir, katakan kepada dirimu, oh tunggu dulu, aku tidak perlu mengkhawatirkannya sekarang. Karena nanti pada jam khawatir, misalnya kamu memilih setiap hari jam 7 malam, adalah waktu bagi kamu untuk memikirkan kekhawatiranmu. Nah, jadi hari-harimu tidak dipenuhi oleh rasa khawatir sepanjang hari. Karena kamu sudah mengalokasikan waktu khusus untuk merasa khawatir di setiap harinya. Kemudian, kamu bisa melakukan self-compassion. Seperti apa sih self-compassion itu? Sayangilah diri kamu. Jika ada hal yang kamu khawatirkan, tuliskan di secari kertas. Seperti pada waktu kamu mengkhususkan untuk menuliskan kekhawatiran, di sampingnya dapat kamu tuliskan kata-kata dari kira-kira seorang yang dekat denganmu atau orang yang menyayangimu akan menyampaikan apa atas kekhawatiran yang kamu alami ini. Contohnya, bisa kamu merasa khawatir bahwasanya kamu akan tertularkan penyakit dan mungkin orang terdekat akan menyatakan, selama kamu jaga kebersihan dan menjaga stamina tubuh, insya Allah kamu tidak akan sakit. Nah, itu adalah contoh dari self-compassion. Seolah-olah itu dari diri kamu sendiri atau orang-orang dan sahabat-sahabat baik kamu akan mengatakan apa? Hal yang kamu khawatirkan. Dan terakhir, tentu saja, yuk kita praktekkan mindfulness. Mindfulness itu adalah menikmati saat ini. Kekhawatiran itu terjadi ketika kita terlalu berpanjang pikiran tentang hal-hal yang belum pasti terjadi. Nah, oleh karena itu perlu nih bagi kita untuk melatih pikiran kita fokus pada kondisi saat ini. Tarik nafas yang dalam, hembuskan perlahan. Nikmati apa yang dapat kamu nikmati saat ini. Pasti ada hal bagus yang kamu alami kan selama kamu harus berdiam diri di rumah. Dan tentu saja bagi yang beragama Islam, dengan berzikir, mengingat Allah, fokus mendengarkan Asmaul Husna ataupun zikir pagi dan sore, nikmati alunannya, pahami artinya, itu juga bagian dari mindfulness. Selamat mencoba dan kita terbebaskan dari rasa khawatir yang berlebihan. Nah,
Khawatir yang berlebihan akan hal yang belum terjadi dan mungkin itu irasional dan kamu menganggap yang akan terjadi itu adalah hal yang buruk, biasa disebut dengan catastrophizing. Hal ini tidak sehat untuk kesehatanmu, tidak baik juga untuk kehidupanmu. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam pikiranmu bahwasanya hal baik akan terjadi dan teruslah untuk berharap. Karena yang terjadi itu adalah sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Jangan lupa terus berdoa dan berharap ya, karena Allah adalah sesuai dengan prasangkanya. Yuk kita berdoa dan berharap untuk hari yang lebih baik, walaupun saat ini tengah mengalami pandemi COVID.